Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma sebagian pihak ada yang begitu antipati ya kepada istilah tasawuf dan tidak rela untuk menerima istilah itu. Jadi kalau ada sebagian orang itu kalau mendengar kata tasawuf atau sufi, itu langsung dalam benaknya itu berpikir tentang sesuatu yang dia persepsikan sendiri, kemudian dia menyalahkan dan menolak hakikat tasawuf dengan persepsi dia yang keliru. Padahal kaidah ma'ruf di sisi para ulama bahwasanya al-hukmu alai syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu ditentukan far'un an tasawwuri, sebagian atau cabang deskripsinya. Bagaimana kita bisa menghukumi sesuatu pada gambaran sesuatu kita tidak paham. Apa itu tasawuf belum paham, tapi kalau sudah menyenggol kata tasawuf atau sufi itu langsung oh sesat, oh menyimpang dan seterusnya. Ini tidak benar. Jadi sebelum kita menghukumi sesuatu, kita perlu tahu hakikat sesuatu itu, gambaran sesuatu itu secara detail dan valid sesuai fakta. Baru kita nanti bisa menghukumi apakah ini benar atau salah, apakah ini diterima atau tidak, dan seterusnya. Itu baru setelah kita memahami deskripsi secara benar dan secara detail sesuai fakta, baru kita bisa melangkah ke level selanjutnya, itu masalah menghakimi atau penghakiman. Tasawuf itu apa sebenarnya, atau ilmu tasawuf itu apa? Saya kasih gambaran singkat. Bahasanya kata para ulama kita seperti dalam kitab Mafhum at-Tasawuf ya, Mafhum Tasawuf disebutkan di situ bahwa ilmu tasawuf itu apa toh? Fa ilmu tasawufi yahtamu bisafa al-qalbi minasyahawat. Bahwa ilmu tasawuf itu satu ilmu yang menaruh perhatian kepada kebersihan hati dari berbagai syahwat. Itu bidang ilmu tasawuf itu ngurusi itu ya, membersihkan hati dari kotoran-kotoran syahwat. Seperti apa? Kahubbi ri'asah, cinta kepemimpinan, wa hubbi sam'ah, cinta untuk didengar orang, wa hubbi mahmadah minan nas, dan cinta untuk dipuji manusia. Dan ilmu tasawuf juga wa bisafaihi minal kudurat, dan juga menaruh perhatian mengurusi masalah kebersihan hati dari berbagai al-kudurat. Al-kudurat itu apa? Ai al-amrad al-qalbiyah, al-amradil qalbiyati, kotoran-kotoran artinya dari penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Kal-hikdi ya, seperti kal-hikdi wal hasadi wal kibri wal ujbi wal gururi wasu'idhan binas. Contoh penyakit hati itu apa? Seperti iri, dengki, sombong, ujub, al-gurur ya. Gurur itu ketertipuan dan selalu berprasangka buruk kepada manusia. Itu inti ilmu tasawuf, itu ngurusi masalah itu ya, masalah itu yang diurusi. Kalau Syekh Al-Allamah Ahmad Zarruq dalam Qawaid at-Tasawuf juga menyatakan inti daripada ilmu tasawuf itu apa ya, marja'uha kulluhu li sidqi tawajjuhi ilallahi ta'ala. Bahwasanya marja'nya ya, kembali semua ta'arif, karena para ulama itu mendefinisikan masalah tasawuf itu banyak sekali, tapi semuanya itu kembalinya ke satu makna ya, apa? Lisid kita tawajuh, kejujuran untuk tawajuh, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keterangan yang tadi sudah kita sebutkan tadi. Lalu bagaimana kemudian tasawuf itu ditolak secara mutlak? Wong itu bagian daripada agama, membersihkan hati dari berbagai penyakit hati, membersihkan hati dari berbagai kotoran-kotoran hati, syahwat ya, berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Dan perlu diingat bahwasanya referensi tasawuf itu adalah Alkitab was sunnah, Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Maka para ulama menyatakan tasawuf mutasawwif itu pasti seorang yang faqih, seorang yang
paham fikih, paham ilmu. Nah kalau dari sisi gambaran seperti ini, gambaran realnya seperti ini ya, kok ditolak? Bagaimana mungkin ditolak hal seperti ini, yang hal ini bagian daripada agama? Kalau dalam istilah para ulama yang itu pilar ketiga ini bab ihsan. Ya, pilar agama kan ada tiga, ada al-Islam, al-iman, wal ihsan. Nah, al-ihsan ini adalah realisasi daripada tasawuf dengan pengertian yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau ada praktek-praktek sufi atau tasawuf yang melenceng, yang tidak sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, itu kita tolak. Tapi itu kasus personal, kasus oknum tertentu yang tidak mewakili daripada tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jangan sampai kemudian ada kasus personal oknum tertentu yang menyimpang dalam bertasawuf kemudian menjadikan tasawuf tertolak secara mutlak. Tidak boleh seperti itu. Ya, kasus personal kita hukumi secara personal, secara oknum. Adapun inti dari asal tasawuf itu tidak bisa kita tolak. Contoh ya, contoh misalkan seorang yang bertasawuf menyimpang itu, contoh keyakinan ya, seorang sufi yang katanya setelah melalui dan mencapai tingkatan tertentu ya, dia akan mencapai satu level tertentu yang dimana dia itu akan mencapai manunggaling kaula Gusti. Dia Allah itu bersatu dengan dirinya, Allah itu bersatu dengan makhluk. Jadi tidaklah makhluk kecuali Allah, Allah tidak makhluk. Jadi manunggaling kaula, wahdatul wujud. Nah, ini konsep wahdatul wujud itu bukan dari tasawuf ahli sunnah. Itu menyimpang dan kita katakan ini sesat dan menyesatkan. Kita tolak itu. Karena tidak mungkin Allah itu bersatu dengan makhluk dan tidak mungkin makhluk bersatu dengan Allah. Kenapa? Karena menurut ahlu sunnah itu Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau Allah bisa merasuk, bisa bersatu dengan makhluknya dalam arti seperti itu, maka ini bertentangan dengan ayat yang kita baca tadi. Itu contoh aja ya. Contoh lain praktek tasawuf yang menyimpang, misalkan keyakinan bahwasanya seorang itu kalau sudah pada level tertentu, level hakikat katanya, itu boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, dan boleh melakukan berbagai kemaksiatan. Ini jelas sesat. Ini jelas apa? Sesat. Lah, keyakinan seperti ini kita katakan jelas secara sorahatan, lugas, tegas bahwa ini keyakinan yang menyimpang, yang sesat, dan tidak mewakili daripada ahli sunnati wal jamaah, atau tidak mewakili tasawuf ahli sunnati wal jamaah. Bahkan para tokoh, para ulama kita pun seperti misalkan Imam Al-Ghazali sendiri membantah pemikiran ini. Ya, Imam Al-Ghazali membantah dua pemikiran tadi. Tidak merestui, membantah habis dua pemikiran atau dua contoh pemikiran yang kita sebutkan tentang tasawuf. Jadi demikian ya, gambaran kita supaya kita ini memang benar-benar memahami sesuatu dengan benar, dan juga kita itu punya gambaran kepada sesuatu itu secara fakta ya, secara gambaran yang real, yang sesuai fakta, yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar kata tasawuf, sufi, kok Muhammadiyah bertasawuf, kok Kiai Haji Ahmad Dahlan bertasawuf, oh kenapa Kiai Haji Hashim Asy'ari bertasawuf, itu pemahamannya seperti ini. Jadi jangan digambarkan tasawuf itu nyembah kuburan, itu keliru juga. Kalaupun ada seorang sufi yang menyembah kuburan, itu kasus personal, itu kita ingkari. Kalau benar-benar nyembah kuburan ya. Tapi jangan sampai ada orang ziarah kubur juga dikira menyembah kuburan, ini tuduhan dan fitnah juga, bahaya seperti ini. Jadi yang kita maksud kalau ada seorang sufi menyembah kuburan, itu kasus personal. Jangan sampai kemudian deskripsi, ta'rif, definisi tentang tasawuf adalah tasawuf itu nyembah kuburan. Itu definisi dari Anda sendiri ya, dari diri Anda sendiri yang itu tidak mewakili tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita menghakimi sesuatu ya dengan deskripsi dari kita sendiri, yang deskripsi itu tidak sesuai fakta, hasil olah pemikiran, asumsi kita.
sementara faktanya bukan seperti itu. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu salah satu ciri khasnya memang bertasawuf dengan tasawuf ahlu sunnah. Ada tambahannya, bertasawuf dengan tasawuf ahlu sunnah, karena ada tasawuf yang bukan ahlu sunnah, tasawuf yang menyimpang, tasawuf yang melenceng dari jalan ahlu sunnah, jangan diikuti. Maka ketika merujuk tasawuf ini sudah benar tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan merujuk kepada karya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Sudah benar itu. Karena tasawuf ahlu sunnah itu merujuk kepada dua imam besar. Yang pertama Imam Junaid Al-Baghdadi, yang kedua Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga bermanfaat dan mencerahkan kita semuanya. Dan kami pribadi juga bertasawuf dengan arti tadi, ya, membersihkan jiwa dari kotoran hati, dari kotoran syahwat, berakhlakul karimah, berbaik sangka kepada manusia dan seterusnya, dalam arti itu. Dan kami sendiri sama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertasawuf tapi tidak bertarekat. Kami tidak mengikuti tarekoh atau tarekat tertentu sama sekali, tapi hanya dalam koridor bertasawuf sebagaimana yang dijelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.